لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآحب. قال المصنف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'um fid darini amin. Adapun keutamaan mati syahid fi sabilillah di jalan Allah lebih agung daripada untuk bisa dilingkupi semuanya. Wa ajallu dan lebih mulia, wa akbaru dan lebih besar min ayyakhudahu, daripada mengambilnya atau membatasinya, apa haddun batas, wa miqdarun dan ukuran. Maksudnya orang mati syahid ini pahalanya nggak bisa diceritakan saking banyaknya gitu. Kalaupun Allah Ta'ala sebutkan sekian-sekian itu untuk memudahkan pemahaman kita, hakikatnya lebih-lebih dari itu. Nah, ini ceritanya orang yang syahid mati perang di jalan Allah ini. Jangan yang syahid yang tadi, bukan. Itu lain lagi. Cuman kalau kata ulama, yang syahid-syahid akhirat tadi minimal dia dapat keringanan di akhirat. Karena sudah merasakan penderitaan di dunia. Nah, orang mati tenggelam itu kan menderita itu. Mati tenggelam menderitanya lama itu. Orang tenggelam, orang terbakar itu. Apalagi saya mati ngenes karena nggak kesampaian tadi. Nah, kalau terbakar api kan 1 jam selesai. Tenggelam juga 1/2 jam mati. Tapi hati terbakar nggak kesampaian tuh bisa bertahun-tahun sampai badan kurus kering. Yang asalnya beratnya 80 turun jadi 40. Nah, itu penderitaan juga soalnya. Ya, ini yang syahid fisabilillah ini. Subhanallah, nggak kehitung, nggak bisa dibatasin. Saking banyaknya pahalanya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah pernah sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu sebagai orang-orang mati. Bal ahya'un. Bahkan mereka ini orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Allah Ta'ala, yurzaqun, diberi rezeki. Farihina, mereka semuanya gembira, bima atahumullah min fadlih, dengan apa-apa yang Allah Ta'ala berikan min fadlihi, yakni karunia Allah. Nampaknya ada pindah alam. Dan memang pindah alam, nampaknya mati. Hakikatnya hidup. Menikmati rezeki di sisi Allah Ta'ala. Nanti ada keterangan lainnya bagaimana hidupnya mereka. Wa qala ta'ala walladzina quduru fi sabilillahi falyudilla amalahum, dan orang-orang yang dibunuh di jalan Allah. Falyudilla, maka sekali-kali Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan a'maluhum, amal-amal mereka. Sayahdihim, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk pada mereka, yuslihu, dan Allah Ta'ala perbaiki balahum, akhir atau akibat mereka. Wa yudkhiluhum, dan Allah masukkan mereka al-jannata, ing surga. Arrafa, Allah Ta'ala beritahukan atau perkenalkan surga itu lahum, bagi mereka. Udah langsung cash aja surga. Cuman tetap syarat ketentuan berlaku itu tetap. Tapi kalau terpenuhi, ya Masya Allah itu. Udah Masya Allahnya banget, sampai Rasulullah SAW saja pengennya begitu. Dan semua sahabat begitu. Makanya seperti sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an, waktu mau meninggal dunia, nangis beliau, sedih, ya Allah, Khalid kamu ini perang berkali-kali, mati kayak anak unta begini. Masa panglima perang mati di kasur gini? Khalid dimarahi dirinya sendiri. Tapi memang Allah Ta'ala kehendaki begitu, karena beliau adalah Saifullahil Maslul, pedang Allah Ta'ala yang dihunus. Kalau pedangnya kalah, patah berarti kalah. Gimana pedang Allah saya patah itu? Nggak boleh kalah makanya, dan nggak pernah kalah. Namanya
Bekas luka tuh puluhan, tapi nggak mati-mati juga di jalan Allah. Waktu perang nggak mati. Nggak ada ceritanya kalah. Inna lisyahidi, sungguhnya bagi seorang syahid indallah di sisi Allah Ta'ala sab'a khisalin. Ada 7 perkara. Pertama, ayyaghfira lahu, Allah Ta'ala ampuni baginya fi awalif daf'atin min damihi, pada pertama kali muncrat gitu dari darahnya. Jadi begitu kena tusukan atau kena tumbak dan sebagainya kan memancar itu, muncrat darah itu. Langsung diampuni semua udah. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, beliau muncratnya waktu diinjak domba. Jadi udah luka parah, lagi dirawat, Allah takdirkan seekor domba lewat, lari di situ. Saking kencengnya dan saking beratnya, gedenya domba itu, dada beliau diinjak tuh saya tembus. Jebol karena memang lagi sakit. Itu sakit di situ memang, luka dan sebagainya. Oh udah, mungkin kena jantungnya begitu, langsung darah itu mengalir sampai keluar dari tenda tempat perawatan. Sampai Rasulullah SAW yang sedang bincang-bincang dengan sahabat kaget loh, ini darah apa ini? Dilihat sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, lukanya udah lama dalam peperangan-peperangan. Nah, pas meninggalnya dalam perawatan diinjek domba tadi. Ini dari mana ini? Injek. Wa yara maq'adahu, dan dia melihat tempat tinggalnya minal jannati, dari surga. Boleh juga wa yuriya maq'adahu, dan Allah Ta'ala perlihatkan tempat tinggalnya minal jannati, dari surga. Sehingga kebanyakan orang yang mati syahid itu wajahnya senyum memang. Karena nampak itu surga dinampakkan. Saya mau ke sana, gembira. Dan itu banyak sekali itu. Di Palestina, dulu di Afghanistan. Wa yuhalliya hilyatal iman, dan Allah berikan perhiasan hilyatal iman, dengan perhiasan iman. Dikasih ya perhiasan gitu, yaitu membedakan dengan yang lain-lain. Ini udah terbukti, teruji keimanannya, sehingga mendapatkan perhiasan yang khusus. Wiyujara min adzabil qabri, dan dijaga atau dipelihara dari azab kubur. Azab kubur sudah pernah diceritakan bagaimana dahsyatnya, pedihnya azab kubur ini. Wa ya'mana min al-fazi'il akbar, dan dia aman dari al-faz'ul akbar. Fazul akbar itu apa? Fazul akbar itu beberapa penafsiran. Di antaranya adalah fazul akbar itu tatkala tiupan sangkakala malaikat Israfil, sehingga semuanya kaget, semuanya pingsan karena begitu mengerikannya suara itu. Suara aja udah bisa mengerikan, suara aja udah bisa mengerikan. Sesekali kalau pas bisa perhatikan tuh, lihat aja kalau ada mesin raksasa begitu, mesinnya gede banget, kita dengar suaranya aja udah ngeri gitu. Aku ya pernah di Pakistan diajak masuk pabrik apa tuh, lupa aja ini. Kita dengar suara gemuruhnya aja udah ketakutan sendiri. Lah ini dengar suara tiupan malaikat Israfil.
Saking mengerikannya pingsan. Itu Fazul Akbar. Tafsir berikutnya Fazul Akbar adalah tatkala api neraka, tatkala neraka ini ngamuk. Jadi api nerakanya itu besarnya bukan main, digelandang, ditarik dengan 70.000 tali, satu talinya dipegang 70.000 malaikat. 4.900.000.000. 70.000 kali 70.000. 4.900.000.000. Yang nari ini. Tahu-tahu lepas orang ketakutan semua, nggak ada yang berani dekat. Sampai para nabi pun ketakutan. Nah, itulah yang dimaksud dalam qasidah Burdah. Gimana kata-katanya itu? Ya Allah. Ya khairaman. Ya Allah. Mana aludhu bihi itu? Sebelumnya apa? Siwaka inda hudusil ba'isil amimi. Gimana? Ya akramal khalqi. Mali man aludhu bihi. Ya akramal khalqi. Wahai makhluk yang paling mulia. Mali aku tidak punya orang. Man aludhu bihi yang aku bisa jadikan tempat berlindung. Siwaka selain engkau. Inda hudusil ba'isil amimi. Tatkala terjadinya bencana yang menyeluruh. Nah itu orang salafi baca ini sekilas langsung bilang, oh ini qasidah syirik ini. Namanya bersandar itu hanya pada Allah. Masa satu-satunya tempat sandaran Rasulullah syirik ini langsung gitu. Maksudnya padahal ini inda hudusil ba'isil amimi itu yaitu Fazil Akbar ini. Dia emang takut semua. Orang lari pontang-panting dekat pada para anbiya minta supaya nabi-nabi ngasih syafaat aja. Takut semua menghadap Allah. Satu-satunya yang bisa diharapkan minta syafaat Rasulullah. Semua nabi bilang begitu. Hari ini Allah Ta'ala murka. Belum pernah Allah murka seperti ini. Saya nggak berani. Semuanya bilang begitu. Maka tidak salah dikatakan siwaka. Hanya engkau ya Rasulullah emang. Waktu itu. Kok nggak pada Allah? Siapa yang berani? Tadi para anbiya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa. Udah nabi-nabi yang top-topnya. Takut semua. Nabi Adam. Nggak ada yang berani. Hanya tinggal satu harapan tuh. Rasulullah. Nah, itu termasuk tafsir Fazil Akbar diantaranya. Fazil Akbar. Maka Rasulullah SAW beliau maju sendirian. Dihadang itu neraka. Kemana? Saya lagi nyari orang-orang yang mau saya mangsa. Jangan, belum waktunya. Wahai Rasulullah, jangan menghalangi aku. Aku bukan untukmu, engkau pun bukan untukku. Tolong jangan halangi aku. Oh, nggak bisa. Maka neraka yang begitu besar yang tadinya dipegang oleh 4.900.000.000 malaikat. Lepas, dan malaikat yang udah lepas nggak berani mendekat lagi ini. Karena udah ngamuk gitu. Ya, seperti kita nuntun sapi gitu, berlima, tahu-tahu lepas. Yang 5 tadi berani ngejar. Belum tentu berani, kabur semua. Jadi gambarnya begitu. Ini neraka ini. Jangankan manusia, malaikat aja pada kabur semua tadi itu. Gak ada yang berani mendekat lagi. Orang pontang-panting datang pada para nabi, angkat tangan semua. Maka di situ Rasulullah SAW itu Fazil Akbar itu. Nah, orang mati syahid selama dari Fazil Akbar ini. Dalam arti hatinya tenang. Takut mah takut semua, para nabi aja takut. Tapi dijamin dia pasti selamat. Takutnya tetap takut.
Wa yudha ala ra'sihi tajul waqar, dan letakkan di atas kepalanya tajul waqar, mahkota kewibawaan. Nampak beda ada simbolnya mahkota begitu. Al yaqutatu minhu khairum minad dunya ma fiha. Satu biji yakut yang warnanya merah itu, yang terletak di mahkotanya ini, lebih mahal daripada dunia seisinya. Dan memang begitu, namanya apa, berlian atau permata-permata yang mahal itu, makin gede makin gak masuk akal harganya gitu. Teman Abia cerita ada dulu itu, namanya apa, sampai ada namanya itu. Itu nilainya satu batu itu segede, ya lebih gede daripada bola tenis, lebih gede dari itu. Itu sama dengan kekayaan seluruh negara, saking mahalnya. Nah, kalau di Pakistan yang terkenal itu namanya Kohinoor. Kohinoor itu nama batu permata yang sangat mahal, yang kabarnya waktu Inggris menjajah dibawa kabur ke sana. Itu batu permata yang termahal yang pernah ada di Pakistan untuk zaman sekarang ini. Sampai jadi nama saya sekarang, Kohinoor, Kohinoor. Nama itu. Nah, maka kalau ini permata surga, ya sangat masuk akal gitu. Itu yang di dunia itu aja ada yang mahalnya kayak gitu tadi gitu. Batu itu bentuknya padahal batu, tapi mahalnya minta ampun. Lebih mahal dari emas. Sebab bukan sembarang batu. Nah, ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Wa yuzawwaja, dan dinikahkan, ithnataini wa sab'ina zaujatan, 72 minal hurin in, dari bidadari. Berapa? 72 istrinya dari bidadari. Ini termasuk sedikit. Ini termasuk sedikit. Kalau riwayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukan 72 lagi, tapi 2.500.000. Jadi kalau Bandung ini penduduknya 5 juta misalnya, berarti separuh itu yaitu istrinya semua itu. Nah, ini yang minimal segini, ini 72 ini. Istrinya 72. Itu Rasulullah SAW ceritakan, sekali berpelukan itu 70 tahun nggak lepas-lepas. Makanya nggak dikasih di dunia, nggak kuat kita. Dikasih di dunia pelukan aja, tahu-tahu mati umur 70. Mau melepas berat soalnya. Itu 70 tahun berpelukan itu baru selesai pelukannya. Makanya nggak dikasih di dunia ini. Ulama katakan kalau satu orang bidadari aja diturunkan di dunia ini, nah itu yang paling jelek. Lalu dia bilang, sayembara, saya pengen nikah dengan salah seorang dari kalian. Oh, udah, itu perang dunia itu. Perang dunia bukan antar negara, antar keluarga. Sampai bapak rela membunuh anak, anak rela membunuh bapak, rebutan ini. Ustadz lupa sama santri, santri lupa sama ustadz. Pokoknya ini untuk saya, semuanya bilang begitu. Dan itu nggak berhenti kalau belum mati semua. Ya, mati semua baru selesai perang itu. Andai kan Allah turunkan di dunia. Makanya bersyukur Allah Ta'ala nggak turunkan di dunia. Bisa kacau balau, perang nggak karuan. Nah, ini kasih 72. Yang kalau ini meludah, itu laut bisa tawar. Aslinya hilang aja.
Yusyafa'a dan diterima syafaatnya. Fi sab'ina dalam 70 orang min aqaribihi dari karib kerabatnya. Kasih kesempatan beri syafaat 70 orang karib kerabat yang jatahnya ke neraka ditarik ke surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un, tidak ada suatu habba lebih dicintai oleh Allah oleh Allah taala min qatrataini, daripada 2 tetes. Wa atharaini, dan 2 bekas. Qatrati dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut pada Allah. Wa qatrati damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang ditumpahkan atau dialirkan di jalan Allah. Wa amal atharoni, adapun 2 bekas, fa atharun fi sabilillah, maka itu bekas di jalan Allah, keluar di jalan Allah taala, tersandung atau keprosok, akhirnya luka. Wa atharun fi faraditu min faraidillah, dan bekas dalam salat-salat dan ibadah fardu dari fardu-fardunya Allah. Itu saking saking seringnya sujud sampai lutut itu tebalnya bukan main, misalnya begitu. Tebalnya bukan main. Oh, berarti jidatnya harus hitam. Oh, enggak. Kalau para ulama, orang-orang solehin, justru enggak mau ketahuan jidatnya sampai hitam gitu. Ditekan tapi nggak digosok, ya nggak hitam insya Allah. Karena anjurannya hanya ditekan aja. Kalau ditekan aja menebal mungkin iya, kalau hitam sih nggak insya Allah. Nah, kalau digosok lah itu hitam nanti. Digosok di di sajadahnya diselurutkan terus, dan agak maju, sadar nanti lama-lama hitam itu sebentar aja. Hitam habis itu bilang simahum fi wujuhim min athari sujud. Masya Allah. Oh, bukan itu maksudnya, bukan. Lihat para ulama-ulama besar. Mereka enggak. Justru yang itu tuh mereka pengen sembunyikan. Makanya ditaruh plek, itu insya Allah enggak hitam. Tapi kalau tampur digosok, didorong ke depan, pas mau berdiri nanti kepalanya agak ditarik ke belakang, ya berbekas, hitam memang. Kalau yang jelas ya itu lutut. Atau seperti kisah Imam Ali Zainal Abidin rahmatullah alaih. Beliau ini tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Kemudian punya amalan apa? Bagi-bagi sembako ke tetangga-tetangganya. Dan karena ingin disembunyikan, itu dikerjakan sendiri. Dipanggul sendiri. Dihitung ini anaknya sekian, perlu sekian hari, pas habis kirim lagi, terus gitu, nggak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, orang baru sadar loh, kok nggak ada lagi yang kirim-kirim, jangan-jangan beliau. Tanya ke yang mandiin, bener kayaknya. Waktu kami mandiin tuh heran, ini orang mulia nih, kok bisa pundaknya itu seperti buruh panggul gitu. Nah, itu atharun. Ada bekas ketaatan pada Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma yajidu, tidak mendapati sebuah syahidu, orang mati syahid min alamil qatli, dari sakitnya pembunuhan, illa kama yajidu ahadukum, melainkan sebagaimana mendapatkan salah satu ikan minal qarsati, dari dicubit. Jadi ditumbak, ditembak dan sebagainya. Kalau itu syahid fisabilillah, itu sakitnya hanya sekedar seperti dicubit aja, segitu. Dalam riwayat lain itu seperti digigit semut. Dalam riwayat lain di Mishkat itu ada. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashriqi. Ijlis.
من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل